Aku sebenarnya mau tanya, saham IHSG itu bisa dilihat Feng Shui-nya baik enggak ya, Suana ya? Terus mau tanya, kalau misalnya sektor-sektor yang bagus itu kan logam. Kalau logam kan mungkin yang emas, nikel, kalau batu bara itu masuk logam atau bukan gitu. Kalau finance itu masuk sektor logam juga atau bukan, sama sektor minyak itu masuk tanah atau bukan gitu, Suana. Sama terakhir yang untuk unsur air itu kapal atau pelabuhan ya, Suana. Itu aja sih. Itu apa? IHSG itu saya browsing dari internet, lahirnya 1 Desember 2007 jam 8.45. Hmm. Terima kasih. Ya, Ratna ini profesinya apa? Boleh tahu? Saya ini apa? Dagang saham, dulunya broker saham, terus habis Hmm. itu sudah pensiun, terus ini sendiri jalankan dana gitu, ini cari uang dari sana sendiri, dan karena kan ibu rumah tangga gitu. Oke. Ya, jadi begini, ini juga menarik ya. Ini pernah saya bahas di salah satu video yang ada di channel saya. Jadi gini, selama ini memang ya, terutama di Indonesia, terutama di negara-negara Asia. Jadi orang-orang yang profesinya seperti saya, yaitu menjalankan bidang feng shui, bidang pakce, itu kadang-kadang sering lupa. Jadi nggak sadar menganggap diri mereka itu serba bisa, serba tahu, memprediksi, menganalisa segala macam, termasuk urusan saham. Nah ini sebenarnya kalau kita jujur ngomong itu nggak tepat, karena bukan tupoksi seorang praktisi feng shui untuk meramalkan, apalagi bisa memprediksi sampai nanti di poin keberapa, atau kalau harga logam mulia di berapa dolar, harga minyak mentah di berapa dolar. Nah ini udah, kalau menurut saya itu udah kebablasan. Kalau benar orang-orang seperti saya itu bisa memprediksi, ngapain kita kerja feng shui? Mendingan saya berkiprah di Wall Street. Benar nggak? Lebih make money kan? Nah, meskipun begitu, yang kita bisa pakai itu adalah pengetahuan mengenai yang tadi saya bilang, oh tahun ini unsur logam, tahun ini unsur apa yang bagus, apa yang kurang bagus. Itu kita bisa pakai. Tapi juga dengan harus ada caution, harus ada kehati-hatian. Yang paling penting ini untuk kamu adalah, kamu tahu nggak, Pak, kamu itu sebenarnya cocok nggak di bidang kerja saham? Itu paling penting. Ya, ini semua klien-klien saya udah bosen pasti kalau saya bilang gini. Orang Chinese dari ribuan tahun udah bilang, ketakutan yang terbesar bagi seseorang, terutama kaum pria, itu adalah dia salah bidang. Ketakutan yang paling besar bagi seorang perempuan itu salah pasangan. Nah, dengan kita mengenal kita punya pakce, kita bisa menghindari dua ketakutan terbesar tadi. Nah, dalam konteks diri kamu, apakah kamu udah tahu bahwa bidang saham itu sudah cocok untuk kamu kerjakan? Ya, kalau kamu udah cocok, ya itu udah bener. Tinggal kamu lihat lagi, tahun macan ini status Pak kamu ini lagi hoki atau lagi nggak hoki. Nah, kalau misalkan Pak kamu di tahun macan ini udah hoki, silahkan kamu lanjutkan bidang saham yang juga misalkan udah cocok dengan Pak Ce. Nah, baru kamu bisa aplikasikan, oke, saya pilih saham yang di logam, yang di apa, sesuai tadi yang saya sharing. Tapi misalkan secara Pak Ce ini kamu sebenarnya nggak cocok jual beli saham. Secara Pak Ce, kamu tahun ini lagi kurang hoki.
apapun saham yang kamu pilih, kemungkinannya akan jeblok. Nah, itulah jawabannya. Jadi, tolong hati-hati. Saya ngerti, mungkin selama ini kamu banyak baca ulasan dari orang feng shui mana, bilang harga saham apa, itu jangan, itu bahaya. Itu yang saya juga sebagai sesama praktisi, sebenarnya saya nggak setuju praktek-praktek begitu. Karena demi untuk mendapatkan popularitas, kita udah jadi sembarangan ngomongnya. Kita udah sembarangan kasih analisa sana-sini. Iya kan? Coba kamu pikir, kalau seorang praktisi itu benar-benar dia bisa memprediksi saham, ngapain dia kerja feng shui? Pusing-pusing. Mendingan dia spekulasi aja. Dia bisa jadi orang nomor 1 paling kaya di dunia. Ya kan? Nah, kebetulan juga ada klien saya, dia deket lah sama yang di Indonesia jagoan saham. Nah, dia kan kasih saya data lahirnya. Itu orang memang hokinya di unsur api. Makanya nggak heran, dia orang nomor 1 main saham di Indonesia. Jadi jangan naif. Banyak orang bisa hebat di bidang mereka itu pasti ada kecocokan dengan Pak Ce. Jadi kita jangan latah. Si A jadi jagoan saham, kita juga serta-merta ngekor. Belum tentu gitu. Makanya saran saya buat kamu itu, kamu pastikan bahwa bidang kamu itu sudah cocok dengan diri kamu. Kalau nggak cocok, percuma, nanti ujung-ujungnya habis. Saya ada keluarga dekat saya sendiri. Dari usia pertengahan, 30-an udah main properti. Pernah sempat dalam satu periode punya 100 properti. 100 loh, 100 properti, benar-benar 100, bukan hayalan. Tapi di usia tua, karena hokinya bukan di properti, 0, habis. Satu pun dia nggak pegang, hanya rumah tinggal. Nah, itulah ketidakcocokan bidang. Jadi mungkin untuk periode singkat, menengah, kamu merasa, wah ini udah hoki gue nih, udah jago. Tapi ujung-ujungnya 0. Nah, inilah saya udah lihat banyak contoh. Ada lagi orang jago bidang apapun, tapi selama itu bukan dia punya hoki, endingnya 0. Endingnya nihil. Endingnya 0. Atau kalau dia masih ada, endingnya sakit. Bayarnya di sakit. Nah, ini banyak orang nggak sadar. Ketidakcocokan kita akan membayar dengan kesehatan di hari tua. Nah, ini semoga kamu tidak begitu. Itu jawaban saya. Terus kalau batu bara itu tanah dan api. Kalau minyak bumi, api dan tanah gitu. Apalagi yang tadi kamu tanya, saya udah lupa. Kapal atau pelabuhan. Pelabuhan itu juga tanah dan air gitu. Kapal kalau dia pengangkutan itu air gitu.